Iya, kelihatan, Mas. Ini kalau aku slideshow kelihatan nggak? Kelihatan slideshow apa kelihatan yang tadi? Slideshow. Kelihatan slideshow. Oke, kalau slideshow ya udah. Nah, ini. Ngomong soal kita masuk materi ya udah ya. Ngomong soal substansi genetika. Kita bisa menanyakan hal ini terlebih dahulu sebelum bahas tentang substansi genetika. Jadi sebenarnya why are people different? Kenapa orang itu beda-beda? Coba nih, ada yang mau jawab nggak? Kenapa kok orang itu beda-beda? Menurut kalian? Beda-beda dalam hal apa ya? Macam-macam kan? Kayak misal kita beda nama, beda nama, atau beda karakteristik fisik, atau beda sifatnya. Nah itu, ada yang mau sharing-sharing? Ya di sini kita sharing-sharing aja ya. Jadi aku nggak menggurui kalian karena aku juga banyak kekurangannya. Gitu. Jadi aku nggak pasti benar. Nah, ada yang ingin menjawab pertanyaan ini? Coba. Karena persilangan, Kak. Siapa tadi yang jawab? Maaf. Saya Salsa, Kak. Nah, persilangan. Persilangan apa? Persilangan antara dua orang gitu, Kak. Terus akibat persilangannya itu jadi gimana? Maksudnya dari gimana terus jadi gimana? Kayak ada persatuan genetik, persatuan sifat gitu. Persatuan sifat, oke. Nggak salah, beneran, nggak salah. Ya, nggak ada jawaban yang salah ya, ini kan opini ya. Kita kan belum belajar juga, jadi ya normal. Ya, terus ini di chat ada yang jawab nih, karena beda keturunannya, karena orang tuanya beda-beda, gennya beda. Nah, karena DNA-nya ada yang nggak sama, Kak. Nah, ini kita ada dapat beberapa kata kunci ya. Kayak misal gen itu apa gitu kan. Terus DNA itu apa. Nah, terus kenapa kok, ya tadi persilangan, kenapa kok misal ada dua orang, terus habis itu misal menjalin hubungan ya, menikah, terus habis itu ada persatuan di situ kan. Nah, itu kenapa kok bisa kayak gitu kan. Nah, sebenarnya yang menjadi kunci dari itu apa? Pasti kan ada sesuatu yang membuat seperti itu. Nah, ada sesuatu yang istilahnya berubah di situ atau berubah atau semacam mengalir kan dari orang tua ke anaknya gitu, ngalir. Terus dari yang punyanya orang tua ini, si ayah ini terus punyanya ibu ini terus tadi kan nyatu gitu. Terus ngalir ke anaknya gitu kan. Nah, itu sebenarnya apa sih yang kayak gitu? Jawabannya adalah substansi genetika. Nah, ini yang bakal kita bahas kan, substansi genetika. Substansi genetik atau materi genetik atau genetic material gitu ya, itu sama aja ya, sinonim. Jadi pokoknya itu adalah semacam materi-materi yang membawa gen, kayak ya genetik yang berhubungan dengan genetika. Oke. Nah, di dalam substansi genetika ini kita bisa bahas apa aja sih? Ya, ada 3 yang bisa kita bahas ya. Kalau di ranah SMA ini sebenarnya ada komponen-komponen, yaitu ada asam nukleat, kromosom, sama gen. Lalu habis itu ada replikasi DNA. Lalu ada sintesis protein. Nah, tapi di malam ini kita karena keterbatasan waktu juga ya, itu karena keterbatasan waktu dan itu sih, kayak sebenarnya, jadi yang kita mau bahas ini komponen-komponen aja. Jadi nanti di PPT ini, aku bakal bahas asam nukleat, kromosom, sama gen aja. Terus kalau misal kalian ada yang ingin ditanyakan soal yang lain mungkin, nggak cuma tentang yang ini, yang asam, yang komponen-komponen ini, misal kalian
belajar di sekolah tentang replikasi DNA atau sintesis protein, terus kalian bingung ya nggak apa tanya aja. Tapi nggak kita bahas di sini karena keterbatasan waktu juga. Oke, langsung masuk ya ke komponen-komponennya tadi. Nah, yang pertama asam nukleat. Asam nukleat itu sebenarnya apa sih? Asam terus nukleat. Kenapa kok asam? Kenapa kok nukleat? Kenapa kok namanya itu asam nukleat? Ya, jadi di dalam biologi itu ya, semua nama itu pasti ada alasannya. Kenapa kok dinamain kayak gitu? Jadi sepengalamanku ya, dengan memahami kenapa kok alasan dinamain kayak gitu, itu bisa mempermudah kita untuk menghafalkan namanya. Jadi yang kita hafalin itu di dalam biologi, kan pasti kan kalian kan kayak struggle gitu kayak kok biologi kok banyak nama-namanya gitu kan, namanya aneh-aneh juga kan. Biasanya kan Latin gitu. Nah, itu kalian bisa dalamin kenapa alasan dari kenapa kok dinamanya kayak gini. Karena nanti kalau udah kayak gitu, yang kalian hafalin itu bukan lagi hanya huruf-huruf aja, bukan hanya kata-kata aja, cuman tapi lebih ke konsep. Nah, itu bisa lebih mudah dipahami. Nah, kenapa kok asam? Nah, nanti bisa dibahas ya. Nanti bakal kita bahas waktu bahas struktur, kalau nggak lupa. Oke, semoga aja nggak lupa. Terus kalau nukleat itu nukleat dari kata nukleus ya, nukleus. Nukleus itu apa? Ada yang masih ingat? Nukleus itu adalah apa? Gimana? Kurang keras, Kak Imran. Inti sel. Nah, inti sel. Benar, inti sel. Nah, itu. Jadi ini tuh adalah sesuatu yang berada di dalam inti sel. Asamnya inti sel gitu. Nah, asam nukleat ini terdiri dari DNA dan RNA. Oh ya, tapi sebenarnya itu ya, RNA ini nggak cuma di inti sel, malah nggak di inti sel sih. Ya nanti dibahas. Jadi yang di inti sel itu DNA. Lalu terletak di dalam nukleus sel, yaitu DNA ya maksudnya. Kalau RNA itu sebenarnya nggak di inti sel. Kalau di manusia, kalau di yang kebanyakan eukariotik ya itu nggak di inti sel, tapi ada misal kayak bentar. Maaf ya. Aku agak lupa, maaf. Kayak virus gitu. Virus misal itu ada virus yang punya DNA, ada virus yang punya RNA. Tapi virus kan nggak punya inti sel ya, jadi maaf. Jadi kayak itu asam nukleat yang mereka itu RNA kalau virus. Ada beberapa virus yang itu. Tapi kalau kebanyakan makhluk hidup tingkat tinggi atau yang prokaryotik, eukaryotik itu udah di inti sel. Ya, kalau prokaryotik nggak punya inti sel juga. Jadi, maaf bingung ya. Sorry, tak ulangi. Jadi, kalau misal di virus gitu, asam nukleatnya itu RNA gitu, atau DNA. Beberapa DNA. Terus kalau yang bakteri prokaryotik kan nggak punya inti sel. Nah, itu dia ada DNA, cuman nggak ada inti sel. Kalau di kita misal di manusia, itu ada di dalam inti sel, nukleus. Oke, lanjut. Nah, DNA itu apa sih? DNA itu deoksiribonucleic acid. Nah, jadi asam deoksiribosa. Itu kalau bahasa Indonesianya. Asam deoksiribonukleat. Jadi DNA itu kalau di bahasa Indonesia biasanya juga bisa disebut ADN, asam deoksiribonukleat gitu. Apa itu deoksiribonukleat? Apa itu deoksiribo gitu? Nah, itu nanti kita bahas. Lalu fungsinya itu membawa informasi genetik yang pertama. Lalu yang kedua itu berperan juga di dalam sintesis protein. Ini sintesis protein ya, yaitu dia mensintesis RNA. Tambah sedikit. Jadi sintesis protein itu DNA itu nanti nge-sintesis RNA gitu kan. Terus habis nanti dibawa ke ribosom, terus habis nanti jadi protein. Nah, protein ini itu intinya yang bakal menjadi suatu fondasi dari segala hal yang terjadi di tubuh kita. Nah, lalu bentuknya itu double helix. Nah, double helix. Ingat ya, ini semua penjelasan tentang ini nanti ada di slide berikutnya.
Lalu komponennya itu ada nitrogen, lalu gula pentosa atau deoksiribosa, lalu gugus fosfat. Nah, gulanya itu namanya deoksiribosa gitu. Makanya namanya deoksiribonucleic acid. Lalu jenis basa nitrogennya itu bisa dibagi jadi dua, yaitu purin sama pirimidin. Nah, kalau purin itu adenin atau disimbolkan A, lalu guanin atau disimbolkan G. Ya huruf depannya aja gitu. Kalau pirimidin itu timin sama sitosin. Nah, sitosin itu kalau bahasa Inggris pakai C, CY gitu kan. Tapi kalau bahasa Indonesia itu SI. Jadi tak tulis C atau S. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya ada soal misal kodon gitu ya, kodon anti kodon gitu. Mungkin kalau yang udah pernah dapat kalau ada C atau S itu, ya itu artinya sitosin. Nah, adenin, nah ini basa nitrogen ini bisa berikatan dengan pasangannya. Jadi purin itu pasangannya sama pirimidin. Jadi mereka bakal berpasangan. Purin itu nggak bisa berpasangan sama purin juga. Kayak misal adenin itu nggak bisa berpasangan sama guanin. Bisanya sama pasangannya yang di golongan lain, golongan pirimidin. Jadi adenin itu sama timin, kalau guanin itu sama sitosin. Nah, kalau adenin timin itu 2 ikatan hidrogen. Kalau guanin sitosin itu 3 ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu kayak gimana nanti setelah slide ini. Lalu habis itu ada juga ujung 3 sama ujung 5. Nah, ujung 3 itu yang berakhir dengan gula pentosa. Kalau ujung 5 yang berakhir dengan gugus fosfat. Oke, ada yang kalian agak bingung sekarang, tapi kita coba lihat slide berikutnya ya. Nah, ini struktur DNA. Jadi DNA itu kayak gini bentuknya. Ini yang kalian kelihatan kursorku nggak? Kelihatan, Mas. Nah, oke. Nah, yang di sebelah sini ini gambar DNA ya. Secara paling ngezoom ini. Ngezoom out maksudnya. Kelihatan semua gitu. Nah, ini bentuknya itu double helix kayak yang tadi. Double helix ya bentuknya. Double helix itu kayak gimana? Helix itu apa sih sebenarnya? Kalau kalian searching helix di Google ya, nanti kelihatan gambar kayak spiral muter gitu. Itu bahasa helix itu lebih kayak ke matematika gitu sih. Nah, jadi ya spiral itu, helix itu spiral gini. Nih, satu spiral aja. Nah, DNA itu double helix. Jadi ada 2 spiral yang nyatu. Jadi ada satu ini ya, quote ya. Terus sama yang satunya. Jadi ada 2 spiral. Nah, 2 spiralnya itu dihubungkan sama apa? Sama ikatan hidrogen. Nah, tadi ikatan hidrogen yang kita bahas tadi. Oh ya, sebelumnya sama itu ya, di PPT-ku ini nanti nggak bakal banyak tulisan, jadi mungkin kalau kalian bisa sama nyatet itu ya silakan. Nah, ini adalah ikatan hidrogen. Oke, sebelumnya aku bahas itu dia komponen-komponennya. Nah, ini ada sugar phosphate backbone, terus ada bases. Nah, jadi gini, jadi kan ada 3 ya. Ada basa nitrogen, terus gula pentosa sama gugus fosfat. Nah, basa nitrogen itu yang ini. Kelihatan kan? Nih, yang kayak bentuknya segi 6. Nah, ini. Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Kalau yang segi 5 itu gula. Jadi yang bentuknya segi 6 ini, yang ada cuma 1 segi 6 atau 2 segi 6, 2 segi 6, 1 segi 6. Nah, itu basa nitrogen. Nah, terus yang ini segi 5 ini itu adalah gula pentosa atau deoksiribosa. Gula deoksiribosa. Nah, terus gugus fosfat itu yang ini, yang P ini, P. P kan fosfat kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya kan PHOS gitu kan. Jadi fosfat. Nah, P ini fosfat. Nah, terus habis itu kalau misal ini ya, semua ini ya, mungkin aku bisa itu sih. Nah, mungkin agak gambar gitu bisa.
Nah, yang ini. Wait. Maaf. Nah, yang ini. Kalau misal ada basa nitrogen, terus habis itu gula pentosa sama gugus fosfat, ini kalau bertiga gitu kan jadi satu kesatuan, itu namanya nukleotida, nukleotide, pakai T, pakai T, nukleotida. Nah, DNA itu tersusun atas banyak nukleotida, itu tersusun atas banyak nukleotida yang berjajar. Nah, terus kalau misal kita nggak ngirauin fosfatnya disilang. Nah, kalau misal kita anggap yang ini aja, basa nitrogen sama gula pentosanya, itu namanya nukleosida, pakai S, pakai atau kalau bahasa Inggrisnya pakai C, nucleoside. Tadi kan nucleotide, sekarang nucleoside. Nah, gitu. Nah, gugus fosfat itu menyatukan nukleosida tuh. Nah, terus habis itu habis itu kan jadi nukleotida kan. Jadi kayak nukleotida berjejer banyak, tapi itu masih satu helix kan. Nah, terus habis itu kalau nyatu sama helix yang lain, spiral yang lain, itu nyatunya sama ini ikatan hidrogen tadi antara basa nitrogen. Jadi basa nitrogen ini berikatan dengan basa nitrogen yang lainnya tadi, yang misal adenin sama timin, terus guanin sama sitosin tadi yang bahas ini kan. Nah, purin pirimidin. Nah, itu berikatan terus membentuk ikatan hidrogen. Nah, ini kalian bisa lihat kalau yang timin ini timin ya. Terus satunya adenin itu 2 ikatannya. Kalau yang guanin sama sitosin itu ada 3. Nah, kenapa kok ini 2 ini 3? Itu hubungannya sama kimia ya. Jadi jangan dibahas. Itu. Oke. Apa lagi tadi? Habis yang ujung-ujung itu gimana maksudnya? Jadi gini, DNA itu nanti kan bakal perlu untuk apa ya, mengidentifikasi DNA kayak orientasinya DNA gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya ini loh. Ini kan ada 3, ada ujung 3 gitu kan. Maksudnya ini kan ujung 5. Nah, maksudnya itu kayak gimana? Jadi kenapa kan namanya 3 sama 5 gitu? Nah, soalnya 5 itu gini, di dalam gula pentosa ini itu karbon-karbonnya ini kan disusun atas karbon-karbon ya. Kalau kalian udah belajar kimia ya, kan tahu nanti. Karbon yang nomor 5 atau karbon nomor 5 ini yang CH2 ini. Nah, itu diikat sama fosfat. Jadi kayak fosfat itu mengikat ke gula pentosa yang karbon di gula pentosa yang nomor 5. Nah, sedangkan kalau yang satunya yang 3 ini itu ini OH itu mengikat di gula pentosa yang nomor 3. Nah, arah 35 nanti bakal berguna kalau kalian belajar replikasi DNA. Soalnya dulu itu aku sempat bingung waktu belajar replikasi ini, maksudnya 35 ini apa sih? Nah, ternyata maksudnya itu kayak gitu. Jadi intinya kalau berakhir di fosfat itu ujung 5, kalau berakhirnya di gula pentosa aja itu namanya ujung 3. Oke. Udah sih. Nanti pertanyaannya di akhir aja ya, langsung. Ini udah jam 8. Sorry. Nah, selanjutnya adalah RNA, ribonucleic acid. Ini ada apa ini? Oh, ada yang tanya. Sorry, aku nggak lihat chat kalian itu nggak muncul ya beneran kalau misalnya aku share screen gini. Jawab ya. Basa nitrogen atom C-nya ada 6 ya, makanya. Oh, ya di basa nitrogennya itu enggak sih, C-nya enggak 6. Soalnya ada beberapa sudut di basa nitrogen ini yang isinya itu N. Sama NH ini kan, ya kayak N. Aku nggak sudah mendalami kimianya ya sebenarnya. Tapi ya sih, kalau sepengetahuanku misalnya ini, yang sudut ini tuh ini C, terus ini C juga. Nah, terus yang ini tuh N.
Intinya komponen-komponennya itu segi 6. Ada 6, makanya membentuk segi 6. Segi 5 tadi apa, Kak? Segi 5 tadi itu gula pentosa atau deoksiribosa. Terus yang ujung 5 berakhir di fosfat. Oke, sudah. Makanya mending kalian langsung ngomong aja kalau misal mau tanya. Jangan dicek. Enggak lihat chat. Oke, lanjut ya. RNA, ribonucleic acid. Jenisnya. Nah, RNA ini ada jenisnya. Jadi gini, RNA itu bukan sesuatu yang tetap. Jadi RNA itu dibuat oleh DNA. Oleh pada proses dalam sintesis protein yang namanya transkripsi, gitu ya. Itu nggak kita bahas. Pokoknya ada yang kayak gitu. Di dalam inti sel kita itu ya artinya DNA. RNA itu kayak apa ya? Suatu hal yang ada ketika dibutuhkan, gitu. Semacam itu. Nah, jenis-jenisnya itu ada beberapa. Ada mRNA, ada tRNA, sama rRNA. Nah, kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya mRNA itu bisa juga disebut RNA-D. Kalau yang lainnya ini nggak tak tulis bahasa Indonesianya gara-gara cuman pindah yang huruf kecil di depan itu ke belakang. Jadi RNA-T atau RNA-R kalau bahasa Indonesia. Nah, ini D ini maksudnya apa? Ini MTR ini maksudnya apa? Jadi M itu maksudnya messenger RNA. Kenapa kok messenger? Bentar. Kalau yang T tak kasih tahu semua itu ya. Kalau M itu messenger, T itu transfer, R itu ribosom. Nah, kalau yang D ini duta. Jadi kan duta sama messenger kan kayak ya bahasa Indonesia ya kan. Bahasa Indonesia messenger itu duta gitu. Nah, kenapa kok namanya messenger? Kenapa kok namanya duta? Jadi dia mengirimkan apa ya, Bang ya? Nah, itu di sintesis protein sebenarnya. Jadi RNA itu mengirimkan informasi genetik dari DNA ke ribosom supaya nanti bisa membentuk asam amino yang pas, sehingga bisa membentuk protein yang pas sesuai dengan fungsinya. Karena informasi terkait fungsinya ini apa itu ada di DNA. Gitu. Berarti kan informasi genetik gitu kan. DNA. Nah, kalau tRNA itu dibuat di nukleus, terus dia itu mengantarkan asam amino ke ribosom. Jadi tRNA itu, jadi kan mRNA kan keluar ya dari apa inti sel ke ribosom kan, dia kan bawa informasinya. Nah nanti asam amino kalau tRNA ini bakal nyariin asam amino yang pas dengan informasi yang dibawakan sama mRNA. Terus habis itu nanti bakal disatuin, terus akhirnya menjadi suatu asam amino. Kalau yang ya asam amino protein itu gimana sih? Jadi mungkin agak bingung ya, soalnya ada yang makan bahasa protein, ada yang makan bahasa asam amino. Sebenarnya gini, asam amino itu yang paling sederhana. Jadi asam amino ini nanti bakal membentuk asam amino banyak, itu nanti bakal membentuk polipeptida. Nah, nanti polipeptida ini itu nanti bakal kayak memintal kayak jadi polipeptida itu soalnya kayak rantai gitu, kayak tali. Ya, dia bakal kayak memadat itu kayak memintal kayak benang kusut gitu. Nah, terus nanti semakin banyak polipeptida gitu, nanti itu menjadi suatu protein. Pintalannya itu namanya protein gitu. Jadi urutannya itu asam amino, polipeptida, protein. Gitu. Nah, kalau rRNA itu ada di ribosom. Nah, ini membantu pembuatan rantai protein. Jadi pemasangannya itu tadi itu dibantu sama rRNA. Nah, kalau komponennya itu ada basa nitrogen, gula ribosa, sama fosfat. Nah, ini gula ribosa, ini sedikit berbeda ya. Aku lupa nggak nyantumin gambarnya di sini. Tapi pokoknya itu ada satu susunannya itu agak sedikit berbeda dari gula deoksiribosa. Di sebelumnya tadi ini kelihatan nggak ya? Aku juga agak lupa sih. Pokoknya kalau yang deoksiribosa itu kalau nggak salah misal ini OH gitu ya. Kalau yang ribosa itu kayak ini cuman H gitu. Kalau nggak salah sih. Lupa. Nanti kalian searching bisa ada kayak
deoksiribosa versus ribosa gitu. Aku tadi searching sana. Oke. Tapi nggak seberapa penting sih. Ini nggak semua yang aku sampaikan itu penting ya. Ambil aja yang penting-penting. Soalnya ya kebanyakan juga wawasan gitu loh. Kalau ini perbedaannya deoksiribosa sama ribosa ya nggak ditanya ini menurutku. Waktu UTBK mungkin sama di ulangan kalian mungkin enak di. Terus fosfat ya sama. Jadi sebenarnya RNA itu sama ya. Oh ini aku lupa nyantumin bentuknya. Bentuknya itu semacam kayak rantai gitu. Jadi rantai di DNA itu kan helix kan. Helix terus habis itu double helix kan. Nyatu kayak gini kan. Kayak ada 2 rantai terus nyatu kan. Nah kalau RNA itu cuma 1 rantai. Jadi kayak DNA yang nggak nyatu. Gampangannya. Kayak DNA yang kayak dipecah. Diputuskan rantainya. Nah itu RNA. Jadi sebenarnya strukturnya ya sama kayak DNA. Cuman nggak ada 2 gitu. Nggak ada 2 rantai. Nah, tapi bahasa nitrogennya ini ada sedikit perbedaan juga. Jadi, kalau purin itu sama adenin guanin, kalau pirimidinnya itu urasil sama sitosin. Jadi, timinnya tadi, timin yang di sini, yang T itu jadi urasil, jadi U. Itu. Jadi, ini itu penting buat kalian waktu tadi yang bahas sintesis protein itu. Jadi, pembentukan transkripsi misal. Nanti kalian misalnya kayak ada susunan dari DNA-nya misal A, G, S, U gitu misal A, G, S, T misal A, C, G, A, bla bla bla. Itu nanti kan disuruh membuat RNA-nya yang dibentuk gitu kan. Itu jangan lupa ganti T-nya jadi U. Soalnya nggak ada timin artinya urasil. Kenapa kok kayak gitu aku nggak paham. Unik-unik memang senyawa kimia. Oke, lanjut. Nah ini perbedaannya DNA sama RNA. Jadi kalau DNA itu ini berapa menit misalnya? Kalau DNA itu rantainya, sorry, DNA itu rantainya panjang, terus ada 2 ya ganda, terus berpilin. Berpilin itu maksudnya itu kayak bentuk spiral. Gitu. Terus kalau RNA rantainya pendek, tunggal, tidak berpilin, jadi nggak bentuk spiral, dia kayak lurus saja gitu. Kalau RNA. Terus tunggal, nggak ada temennya, nggak ada pasangannya. Rantainya lebih pendek juga. Jadi biasanya kalau waktu transkripsi DNA gitu ya, transkripsi RNA di sintesis protein, misal DNA-nya segini misal. Yang ditranskripsi itu ya segini gitu, kayak bagian-bagiannya aja. Terus habis itu letaknya di dalam nukleus, kloroplas dan mitokondria. Nah, kalau kloroplas sama mitokondria ini DNA-nya mereka sendiri ya, DNA-nya kloroplas sama DNA-nya mitokondria gitu. Dan fungsinya itu juga lebih ke fungsi dari organelnya itu sendiri, bukan kayak fungsi kayak satu sel. Gitu. Lalu di dalam RNA itu di dalam nukleus, ya ada di dalam nukleus juga, lalu kloroplas, mitokondria, sama sitoplasma. Nah maksudnya sitoplasma itu, jadi RNA itu bisa pergi-pergi gitu, kayak mengembara. Kan dia kan bisa kayak keluar dari inti sel kan. Kalau waktu setelah transkripsi ya dia ada di inti sel. Tapi kalau misalkan dia akan keluar kan, menuju ribosom. Nah, lewat mana? Ya lewat sitoplasma kan. Sitoplasma itu cairannya di dalam sel itu. Lalu DNA itu kadarnya tetap, jadi nggak berubah-ubah. Kalau RNA itu tidak tetap. Jadi kan kayak yang tadi bilang tadi, RNA itu dibuat kalau dibutuhin kan. Nah, jadi dia setelah selesai ya dia udah berubah jadi asam amino gitu, udah berubah jadi protein gitu kan. Udah habis itu nanti kalau butuh ya dibentuk lagi gitu. Jadi bisa kayak tergantikan, hilang terganti gitu. Kalau DNA tetap. Nah terus bahasa nitrogen, ini kalau DNA itu adenin guanin, sama RNA juga. Kalau pirimidinnya itu sitosin timin, kalau RNA sitosin urasil. Nah, terus ini kita mulai masuk ke kromosom ya. Nah, tapi sebenarnya kita bahas DNA ke kromosom. Nah, soalnya dulu ya waktu aku belajar itu aku bingung gitu. Sebenarnya kromosom itu apa? Nah, jadi gini ceritanya. Rantai DNA itu melingkar di sekitar protein histon. Ini oh ya sebelumnya ini itu ya nggak seberapa penting, ini wawasan aja buat kalian. Mungkin bisa menambah pemahaman kalian.
Rantai DNA itu melingkar di sekitar protein histone. Protein histone itu yang ini, yang kayak bola-bola ini, yang warna putih, yaitu protein histone. Nah, yang warna hitam ini DNA, anggapannya. Jadi kayak memintal gini ya, kayak mengikat. Nah, terus habis itu membentuk nukleosom. Nukleosom itu yang mana? Yang ini, yang kayak manik-manik ini. Nah, ini tak gambar ya. Ini wait. Nah, yang ini itu. Nah, terus habis itu nanti bakal membentuk nukleosom ini membentuk solenoid. Solenoid ditopang oleh protein H1 ya, yang ini, yang ada di kanan bawah ini. Nah, solenoid itu apa? Solenoid itu kayak semacam gulungan gitu. Nah, ini membentuk gulungan. Nah, terus habis itu di tengahnya itu ada protein histone H1. Supaya apa? Supaya gulungan itu kuat. Makanya ada protein histone ini, histone H1. Nah, habis itu solenoid itu meminta lagi dan memadat. Jadi kayak apa ya? Ya, kayak nyatu gitu. Terus membentuk benang kromatin. Nah, benang kromatin. Lalu kromatin itu terlipat-lipat menjadi kromosom. Di dalam fase, jadi kromosom itu hanya terlihat ketika fase pembelahan. Pembelahan sel, mitosis atau meiosis gitu. Nah, itu kromosomnya terlihat. Kalau sebelumnya, kalau di keadaan biasa gitu ya, sel di interfase gitu, kalau masih ingat itu siklus hidup sel ya, itu kan belum membelah kan. Nah, itu kromosomnya nggak kelihatan. Jadi kromosomnya pas itu masih jadi kromatin. Jadi kayak kalau nggak pembelahan, DNA itu membentuk kromatin. Di dalam inti sel itu membentuk kromatin, benang kromatin. Nah, lalu ketika mulai pembelahan, waktu profase itu, dia kromatinnya memadat, terlipat-lipat, yang kayak di sini dituliskan, menjadi kromosom. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita bahas tentang kromosom. Nah, kromosom ini kayak yang tadi bilang tadi, tampak saat pembelahan sel. Jadi, kromosom itu nggak ada setiap saat, adanya cuma di pembelahan sel aja. Gitu. Lalu, jenis berdasarkan jumlah sentromer. Ada asentrik, monosentrik, disentrik, polisentrik. Nah, kalau sentromer itu apa? Nanti bisa kita bahas, tapi di sini kelihatan ya. Sentromer itu kayak pusatnya sebenarnya. Jadi kayak ada bulat gini ya, sentromer. Lalu habis itu dari bulatan ini muncul kayak beberapa lengan. Nah ini, misal ini ada 2 lengan ya, ini ada 4 lengan, ini ada 4 lengan gitu. Bisa ke segala sisi gitu. Nah, ada yang jumlah sentromer itu 0, jadi nggak punya sentromer atau asentrik. Terus ada yang monosentrik, itu 1, kayak yang digambar ini semua, itu semua monosentrik. Terus ada yang disentrik, ada yang 2. Polisentrik itu lebih dari 2. Nah, kalau di manusia ya, itu adanya ya yang monosentrik. Kalau ada yang asentrik, disentrik, polisentrik, itu jadi suatu kelainan, itu suatu penyakit. Kelainan sih, penyakit. Jadi suatu kelainan. Normalnya sih monosentrik. Lalu jenis berdasarkan letak sentromer. Oh ya, sebenarnya kalau misalnya aku kecepatan jelasinnya atau gimana gitu, coba ngomong aja ya. Atau chat lah, nggak apa-apa. Mungkin kalau kalian sambil nyatet itu agak bingung. Kalau oke, lanjut. Jenis berdasarkan letak sentromer. Itu ada metasentrik, submetasentrik, sama akrosentrik, sama telosentrik. Nah, itu kayak gimana gambarnya? Ya, yang ini, yang ada di samping kanan ini. Kalau yang telosentrik, kalau metasentrik itu di tengah. Jadi di tengah sebenarnya juga nggak tengah banget ya. Cuman kayak jadi kromosom itu punya perbedaan lengan. Pasti lengannya itu berbeda. Kayak nggak mungkin sama panjang. Jadi lengan yang pendek itu namanya disebut lengan P atau ini P-arm. Nah, kalau yang panjang itu Q
QR gitu. Nah, kalau di metasentrik itu perbedaannya itu hampir nggak bisa dilihat gitu. Hampir beneran di tengah. Nah, tapi kalau jadi biasanya sih orang-orang sebutnya ya di tengah gitu aja, nggak apa-apa. Metasentrik itu di tengah. Kalau submetasentrik itu agak tengah. Jadi ini cara ngapalin yang gampang-gampangan aja ya. Kalau metasentrik itu tengah. Kalau submeta itu agak tengah. Tuh. Jadi kayak agak tengah gini. Dia perbedaannya itu terlihat jelas, bisa dilihat perbedaan panjang lengan P sama Q-nya tadi itu bisa dilihat, tapi juga nggak pendek-pendek banget. Gitu. Nah, kalau yang pendek itu yang akrosentrik. Nah, agak puncak. Tuh, agak puncak. Kenapa kok agak puncak? Karena masih ada lengannya meskipun pendek. Nah, kalau yang telosentrik itu puncak, soalnya nggak ada lengannya lagi. Gitu. Yang atas nih, kayak dilihat di gambar. Nah, lalu jenis berdasarkan fungsi, yaitu autosom sama gonosom. Kalau autosom itu kromosom tubuh, jadi mengatur karakteristik tubuh. Kalau yang gonosom sebenarnya juga gonosom, karakteristik tubuh juga, cuman gonosom itu yang bakal menentukan jenis kelamin. Jadi kelamin perempuan laki-laki gitu ya. Ini cara ngingetnya gimana? Biasanya kan kayak gonosom apa ya? G itu kan identik dengan misal kayak apa ya, genetik, terus habis itu gen gitu kan. Gen kan kayak kalau misal kalian inget gen kan kalian inget pewarisan sifat gitu kan. Nah ya segitu. Jadi ngingetnya itu emang hubung-hubungin gitulah. Ya, jadi kalau inget kalau gonosom itu yang menentukan jenis kelamin ya. Kalau autosom itu yang enggak. Ya, terus ini ada yang tanya ya, apakah sentromernya terbuat dari protein histon itu tadi Kak? Nah ini aku jujur aja jawab, aku nggak tahu. Kalau menurutku ya enggak, jadi bukan protein histon. Protein histon tadi itu dia gunanya itu buat menguatkan DNA. Jadi DNA tadi kan kayak DNA kan membentuk mengikat histon, habis itu kan membentuk solenoid, habis itu ke kromatin gitu kan. Nah, terus habis itu kromatinnya itu memadat menjadi kromosom gitu kan. Jadi sebenarnya kayak yang warna biru-biru ini ya, yang kalian lihat di gambar. Biru-biru ini sebenarnya adalah DNA, adalah kromatin tadi. Kromatin tadi yang udah kayak memintal banyak banget, panjang banget, sampai akhirnya kayak madat. Itu. Nah, kalau sentromer itu apa? Kayaknya ya sentromer itu protein juga, tapi lain. Aku belum pernah nyari tahu tentang itu sih. Dan biasanya juga nggak ditanyain. Itu kalian kalau penasaran aja. Soalnya nggak sedalam itulah kita bahas substansi genetika ini sebenarnya. Cuman sama lah, aku dulu juga penasaran gitu loh, makanya sampai nyarinya. Oh ya, terus kalau telosentrik ini ya nggak ada di manusia ini, kayak di sini kan dituliskan not in humans, jadi nggak ada di manusia. Kalau yang lainnya mungkin bisa ada. Ya, sentromer itu tidak mengandung DNA. Benar, true. DNA-nya ya di lengan-lengannya itu. Oh ya, terus di sentromer itu ya ada protein namanya kinetokor. Nah, kinetokor. Tulis ini. Oops. Oh, sorry. Aku PC malah. Protein kinetokor. Nah, protein kinetokor ini itu fungsinya sebagai pelekatan benang spindle. Kalian kalau masih ingat pembelahan sel ya, kan ada waktu metafase kan diikat kan, berjalan di tengah terus diikat gitu kan, sama benang spindle. Nah, nanti habis itu yang buat yang bakal narik misal itu. Nah, itu jadi melekatnya benang spindle itu ada di sentromer, tepatnya di kinetokor. Nah, ada yang bilang kalau sentromer itu ya kinetokor itu gitu. Tapi
kalau sepemahamanku dulu ya, kinetochore itu kayak protein yang ada di dalam, yang ada di sentromer. Gitu. Jadi ada beberapa soal atau beberapa guru yang nyebut sentromer itu kinetochore, atau menganggap kinetochore itu nama lainnya sentromer. Nah itu kalian jangan bingung, nggak apa-apa, diterima aja. Saya memang biologi genetika ini ya, kayak banyak apa ya, banyak versi gitu. Jadi emang nggak bingungi, gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang kinetochore, ya udah wes itu anggap aja itu apa namanya, sentromer gitu. Ya benang spindleku gelondong itu benar. Aku lebih suka nyebut benang spindle soalnya biar lebih keren. Oke. Lanjut ya. Apakah bisa dilihat di mikroskop? Apa yang bisa dilihat? Ini nanya apa nih? Kromosom. Kalau kromosom bisa dilihat di mikroskop. Tapi kalau masih jadi kromatin itu susah. Jadi atau bahkan mungkin nggak kelihatan. Soalnya kayak tipis banget DNA itu dan kecil, kayak apa ya? Ukurannya aku lupa. Kayaknya berapa ya? Nanometer kayak berapa ya? 22 atau 30 sampai 33 nanometer. Nah, pokoknya kalau nggak jadi kromosom itu sulit dilihat. Nah, makanya kenapa kok ada bahasa kromosom? Kenapa kita nggak pakai bahasa kromatin aja gitu? Kenapa yang kita pelajari itu nggak kromatin? Kenapa kromosom? Karena kromosom itu yang lebih mudah diamati gitu. Apalagi kalau waktu metafase. Jadi metafase kan berjajar kan kromosomnya. Nah, itu kelihatan jelas. Nah, dan saat itu kita bisa untuk mendapatkan kariotip ini. Nah, kariotip ini adalah gambaran dari seluruh kromosom suatu individu. Nah, ini ada yang tanya, enggak semua sel itu enggak semua sel sih. Tapi bentar, aku mau minum dulu ya. Agak seret. Ada beberapa sel spesial yang nggak punya kromosom, tapi kebanyakan itu punya. Dan jumlahnya ya sama, ya segini. Gitu. Biasanya yang nggak punya kromosom itu ya yang nggak punya inti sel. Ingat. Jadi kayak misal eritrosit, sel darah merah. Itu kan dia kan sel yang kayak kosongan kan dalamnya. Kayak nggak ada inti sel kan, nggak ada organel lain juga. Nah itu nggak punya kromosom. Nggak punya kromatin, nggak punya DNA. Nah, ini kariotip. Aku lanjut ya. Itu adalah gambaran seluruh kromosom dalam tubuh. Nah, jadi kariotip ini itu bukan itu ya. Bukan semacam struktur dari sesuatu gitu ya. Kariotip ini tuh ya ini kayak susunan ini kayak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang menunjukkan semua kromosom itu adalah kariotip. Gitu. Untuk mendapatkan kariotip dilakukan tes kariotip gitu ya. Terus di sini tadi yang autosom dan sama gonosom. Autosom yang kromosom yang gen kromosom yang mengatur tubuh tadi, karakteristik tubuh itu ada 22 pasang, terus atau 44 kromosom. Jadi kromosom itu mesti berpasangan ya, namanya kromosom homolog. Jadi kromosom yang berpasangan itu kromosom homolog. Misal kromosom yang ini itu homolog sama yang ini, tapi nggak homolog sama yang nomor 2 gitu. Jadi ini homolog gitu ya, kromosom homolog. Nah, jadi yang sampai nomor 22 ini itu semua itu autosom. Sedangkan yang XY, XX ini yang gonosom gitu. Kalau yang XY itu pria, kalau yang XX itu wanita. Jadi kalau misal gonosomnya XY ya, kalau XX gitu. Nggak ada YY, nggak ada. Pasti X. Soalnya X itu ovum. Jadi wanita kan XX ya. Terus nanti ovumnya berarti nanti pasti ada X-nya. Kalau
pria itu kan bisa X bisa Y gitu. Jadi tergantung sebenarnya yang menentukan jenis kelaminnya anak gitu ya. Itu sebenarnya yang pria gitu. Jadi sebenarnya salah kalau misal pria nyalain, wah ini istriku tidak memberikanku anak laki-laki gitu. Nah itu sebenarnya salah. Soalnya sebenarnya yang tidak memberikan dia anak laki-laki ya si prianya. Kenapa kok ngasih X kan? Harusnya kan yang Y kalau mau laki-laki. Gitu. Kalau laki-laki, nah ini cara penulisannya ya. Penulisan dari kromosom. Kalau laki-laki itu 22AA plus XY atau 44A plus XY. Jadi maksudnya AA itu berarti pasangan. Jadi 22 pasang. Kalau atok itu kromosomnya aja, 24. Jadi salah kalau misal kita tulis 22A. Jadi kalau misal kita pakai angka 22 ya berarti AA. Kalau misal kita pakai angka 44 berarti A. Terus XY menandakan kalau dia laki-laki. Kalau perempuan 22AA plus XX sama lah 44AA plus XX gitu. Oke, lanjut. Nah ini struktur kromosom. Ini aku nggak seberapa detail ya jelasin struktur kromosom. Pokoknya ini ada yang tengah ini, nggak seberapa jelasnya. Ini sentromer. Habis itu ini ada telomer. Telomer itu ujung dari lengannya. Jadi lengannya kromosom ini ada yang namanya telomer. Telomer ini fungsinya aku nggak tahu fungsinya. Yang aku pernah dengar itu telomer itu berhubungan sama usia seseorang. Jadi kayak telomer yang semakin pendek itu usianya semakin pendek. Aku nggak paham juga sebenarnya kenapa nggak bisa kayak gitu. Pokoknya yang kalian tahu itu, yang cukup kalian tahu itu telomer itu adalah ujung dari lengannya kromosom. Terus kalau kromatid, nah kromatid itu apa? Jadi misalnya ini kromosomnya kan kayak X gini ya. Nah satu lurus ini ya. Jadi kalau misalnya dibagi jadi dua gitu. Terus misalnya ini X gini ya, X ini. Nah tak bisa gini ya. Nah ini tuh kromatid. Terus ini kromatid juga. Nah, kromatid ini itu biasanya disebut juga kayak sister kromatid. Jadi kromatid sister. Jadi kromatid yang bersaudara. Kromatid yang sama, yang homolog. Homolog itu sama. Jadi jangan bingung ya, kromatid gitu. Kalau kromatid itu kalau ya ini ya dalam kromosom, dalam bahasa kromosom kita kalau ngomongin kromatid itu. Jadi kayak setengah-setengahnya kromosom. Kalau kromatin itu yang tadi yang pintalan dari DNA sama histon dan lain-lain itu. Gitu ya. Nah, soal struktur dari kromosom itu sebenarnya mengalami perkembangan juga. Jadi aku nggak nyantumin gambar di sini ya, aku lupa juga. Ada yang kayak ini jam berapa waktunya? 1, 2, tak cepetin aja. Atau nggak usah ceritain yang ini ya. Biasa nggak jadi ceritain yang itu ya. Maaf, soalnya waktunya tinggal dikit dan masih perlu bahas yang lain. Oke. Pokoknya intinya itu ada perbedaan struktur. Ada beberapa versi struktur dari kromosom. Nah, itu kalau saranku ya, kalian pelajari semua. Karena mungkin aja nggak tahu kita yang keluar yang mana. Nah, tapi kalau misal kalian bingung, yang versi yang pintalan DNA, di kromosom itu kayak ada pintalan DNA gini, pintalan kromatin gini, itu yang versi yang terbaru. Ya, setidaknya lebih baru. Soalnya ada nanti struktur yang lain, yang kayak ada matriksnya gitu. Nah itu yang versi agak lama, tahu sih. Mending kalian pelajari semua. Oke. Lanjutnya ada gen. Nah ini juga salah satu perkembangan dari gen. Jadi dulu gen itu adalah suatu hal yang abstrak yang membawa informasi genetik. Kalau sekarang itu adalah segmen DNA yang mengatur suatu sifat tertentu. Nah jadi dulu itu ceritanya gini. Ilmu genetika itu sudah berkembang bahkan sebelum kita tahu sebenarnya kita itu bahas apa. Nah unik ya. Jadi kita tuh tahu, kita tuh bisa memprediksikan sifat-sifat gitu misal. Kita tuh udah ada yang misal persilangan misal huruf-huruf itu yang kalian tahu genetika gitu kan. Nah itu udah ditemukan itu. Kayak bahkan hukum Mendel yang ada berapa ya?
yang misal apa sih argumen itu? Yang kayak lupa beneran. Yang secara bebas gitu loh. Nah, ada 2 kalau nggak salah. Nah, itu udah ditemukan bahkan sebelum tahu tentang DNA. Tuh. Dia itu udah meneliti tentang pewarisan sifat bahkan sebelum tahu yang dia bahas itu sebenarnya apa. Nah, makanya dia itu mencetuskan istilah gen ini untuk menjelaskan sesuatu ini yang bahkan dia nggak tahu gitu. Jadi kayak ini kan suatu sifat ya. Suatu sifat itu bisa diturunkan dari berbagai keturunan dan ada aturan yang mengatur pewarisan sifat ini. Nah, tapi sebenarnya yang diwariskan itu apa sih? Bentuknya apa? Bentuk fisiknya apa? Nah, itu dia nggak tahu. Nah, itu dia pokoknya udah pokoknya yang mewariskan sifat ini itu sebut aja gen gitu. Nah, dulu itu kayak gitu. Nah, namun berkembang kan. Nah, akhirnya kita tahu kalau gen itu ternyata adalah segmen DNA yang mengatur suatu sifat tertentu gitu. Dengan perkembangan teknologi ya, mikroskop dan lain-lain gitu, kita akhirnya tahu kalau ada yang namanya DNA. Nah, DNA itu kan panjang ya. Nah, yang mengatur gen itu beberapa bagian dari DNA, segmen DNA. Jadi kalau kita ngomong DNA itu, gen itu adalah DNA, ya sebenarnya cukup benar, tapi kurang tepat juga. Yang tepat itu ya gen itu adalah segmen DNA yang mengatur suatu sifat tertentu. Misal sifat rambutku hitam gitu, nah itu diatur oleh beberapa segmen DNA. Nah, kita nyebutnya ini adalah gen rambut hitam gitu. Gen rambut hitam. Oke, lanjut. Disimbolkan dengan huruf. Kalau huruf besar itu gen dominan, kalau huruf kecil itu gen resesif. Nah, ini gunanya kalau kita melakukan perhitungan genetika ya. Kayak misal yang warisan parental filial dan lain-lain itu. Nah, terus habis itu alel, pasangan gen yang terletak dalam lokus sama pada kromosom homolog. Ini lanjut. Nah, ini adalah kromosom homolog. Kromosom homolog itu apa? Kromosom yang sama kan, sama. Sebenarnya bukan sama juga ya, kayak sama tapi beda versi. Jadi misal ini, satunya itu gen dominan yang besar-besar ini. Terus satunya itu gen resesif. Terus akhirnya jadinya kayak A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil gitu. Nah, terus di sini tuh ada lokus. Lokus itu tempatnya suatu gen. Jadi aku sebenarnya kurang paham juga ya tentang lokus ini. Pokoknya kita itu bisa mengilustrasikan kromosom itu kayak lurus gini, terus habis itu kayak ada garis-garisnya. Nah, pokoknya yang garis-garisnya itu namanya lokus. Pokoknya kalian cukup tahu aja kalau lokus itu adalah tempat gen. Nah, terus gen sealel itu yang kayak gimana? Nah, ini yang itu apa tempatnya sama. Jadi gen yang terletak pada lokus yang sama. Lokus itu letak ya, letak yang sama gitu. Misal kayak ini, D besar, D kecil ini sealel, E besar, E kecil ini sealel juga. Jadi kayak gen yang beda versi gitu, sealel itu. Kalau A sama B ini nggak sealel, kalau A besar sama A kecil ini sealel. Terus alel ini juga mengatur sifatnya. Kalau misal A besar berarti ya dominan gitu kan. A besar A kecil heterozigot. Kalau homozigot dominan. Kalau yang A kecil itu homozigot resesif. Homozigot itu kalau sama hurufnya. Kalau heterozigot itu kalau beda hurufnya. Oke. Udah sih. Ini habis ini contoh soal udah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Mungkin masih bingung tentang kromosom atau lain-lain. Saya, Mas. Ya, silakan. Perkenalan dulu ya, perkenalan. Iya. Nama saya Kolis. Kolis. Dari mana? Dari Jogja. Jogja. Halo Kolis. Ya. Mas mau nanya.
itu kan ada 22 kromosom autosom. Itu hanya ada di sel tertentu atau ada sel yang berbeda jenis tapi memiliki nomor kromosom sama? Maksudnya berbeda jenis gimana? Ya, misalnya sel A sama sel B itu ada nomor kromosom yang sama gitu. Yang beda jenis. Selnya beda jenis tapi kromosomnya nomornya sama gitu, nomor 13 misal. Gini ya. Jadi semua kromosom ini tuh ada di sel, maksudnya nggak bisa pisah. Jadi di satu sel ini ya ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu-gitu. Itu ada. Ya ini sepemahamanku ya. Maaf kalau salah, dan kalau kamu bisa searching lagi. Setauku itu ada semua di dalam sel. Pokoknya kalau sel yang ada DNA-nya ya berarti ada semua gitu. Nih, semua pasangannya. Ke 23 pasangan itu ada. Nah, tapi yang paling banyak diekspresikan, DNA yang paling banyak diekspresikan itu beda-beda. Maksudnya gimana? Ya kan setiap sel kan punya fungsi yang berbeda. Nah, ya itu dari DNA yang berbeda. Ya, makasih Mas. Oke. Sebenarnya itu ya beneran ya. Aku nggak sepintar itu, nggak se-expert itu ya. Soalnya kan ya aku masih belajar juga. Dan jadi kalian jangan dendam ke aku kalau misal ternyata aku salah ya. Ada lagi? Kak, saya mau nanya. Ya. Perkenalan dulu. Oh ya, jadi nama saya Dira, Kak. Saya mau nanya yang tadi DNA. Ya. Itu kan dia ada di mitokondria gitu-gitu ya. Sementara saya pernah baca katanya cuma di nukleus doang. Itu boleh dijelasin nggak kayak yang di mitokondria tuh maksudnya gimana gitu? Ya, jadi ini ya. Terima kasih atas pertanyaannya sama tadi Kolis juga ya. Ada beberapa organel sel itu yang unik ya, yang punya DNA. Itu ya, kenapa kok dia punya DNA ya enggak. Ada beberapa teori tentang itu. Ya, organel sel yang memiliki DNA itu mitokondria sama kloroplas. Gitu. Sama inti sel jelas. Yang di dalam inti sel ini DNA yang pengaruhnya itu ke satu sel itu, yang meregulasi seluruh aktivitas dari sel. Nah, kalau DNA-nya mitokondria sama DNA-nya kloroplas itu ya meregulasi di mitokondria sama kloroplas saja, gitu. Nah, kenapa kok mitokondria sama kloroplas itu punya DNA? Nah, ada teorinya. Misal nama teorinya itu teori endosimbiosis. Jadi ini berhubungan sama evolusi sih. Jadi ceritanya dulu itu long story short ya. Mitokondria itu adalah suatu bakteri, semacam bakteri. Kayak makhluk hidup aseluler, makhluk hidup prokariot yang nggak punya inti. Yaitu ya sel tapi nggak punya inti terus langsung punya DNA gitu. Kayak bakteri masa sekarang. Nah, habis itu dia tuh ditelan sama sel eukariot yang udah punya inti. Nah, dia itu punya inti, dalamnya ada DNA. Tadi dia nggak punya mitokondria kan, belum punya mitokondria. Terus dia makan kan si mitokondria ini yang masih suatu bakteri dimakan kan. Nah, tapi kalau aku dimakan itu akhirnya dia itu nggak dicerna malah mitokondrianya. Soalnya mitokondrianya itu menghasilkan energi kan. Nah, ya dia akhirnya kayak wah ternyata kamu berguna juga ya gitu. Akhirnya nggak usah makan lah gitu. Nah, itu mitokondrianya itu juga wah di sini aku dapat tempat perlindungan ya gitu. Terus habis itu kayak akhirnya ya udah gimana kalau kita kerjasama aja gitu. Nah, akhirnya mereka itu bareng terus dan akhirnya diturunkan ke tiap keturunannya. Akhirnya sampai kita sekarang di sel kita itu dalamnya ada mitokondrianya.
Kalau Chloroplast juga sama. Ceritanya kayak gitu. Itu endosimbiosis, teori endosimbiosis. Oke. Oke, makasih Kak. Ya. Ada lagi kah? Kalau tidak ada, kita bahas soal oke, Mbak Sol ya. Nih, contoh soal yang pertama. Ada 2 contoh soal nggak yang banyak? Yang pertama, ada yang bisa bacain? Mungkin bacain soalnya. Silakan, silakan, silakan. Ayo, 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 ayo. Ayo. Cuman baca. Ada tulisannya udah di layar. Iya, saya Kak. Oke, oke. Silakan, Suatu silakan. molekul DNA terdiri dari 2000 pasangan basa. 30%-nya adalah basa adenin. Maka basa sitosin berjumlah A400, B800, C600, D1400, dan E2000. Oke. Ini Ivana yang aku kenal kan ya. Halo Ivana. Iya, benar. Nah, adik kelas SMA. Oke, oke. Nah ini kalian ada yang tahu nggak cara ngaratinnya gimana? Coba, coba. Yang tahu, yang tahu. Gak ada yang tahu? Beneran? Beneran? Di chat, ya, di chat, di chat. Ada 2000. Aku lupa sendiri loh zamannya sih. 2000. 30% sudah ada ini. Oke. Oke. Ini nih, ada yang jawab. Christine. Kenapa kok D? Gimana? Ngitungnya gimana? Faisal, kenapa kok D? Coba, coba. Karena ada yang mau menjelaskan? Nggak ada yang mau jelasin? Ayo, ayo. Faisal atau Christine nih? Ayo, dia apa B? Ayo, dia apa B? Ya, setelah. Takrif ya. Jadi jawabannya itu adalah itu. Kelihatan kan? 400 yang A. Nah, itu jawabannya Faisal hampir benar ya. Yang B. Jadi cara ngitungnya itu gini. Tadi ingat kalau DNA itu ada 2000 pasangan basa. Nah, tunggu. Aku jadi lupa. Benar-benar B atau A? Maaf ya. Di 2000 pasangan basa. C atau D? Bentar. Hitungin. Dalam 2000. Kalau dalam satuan pasang kan berarti A, Bang. Nah. Kalau dalam jumlah buah berarti 800. Cara itu gimana? Kan tadi aku hitungnya, kan DNA-nya terdiri dari 2000 pasangan basa.
Kan pasangan, aku kali 2 jadi 4.000. 4.000 kan, ya. Itu aku lupa Terus- beneran, mohon maaf. Terus kan itu 30%-nya basa adenin. Adenin kan pasangannya timin, berarti sama-sama 30%. 60%, sisanya sitosin sama guanin. Jumlahnya 40%, dibagi 2, sama-sama 20%. Yap. Benar, kayak gitu caranya. Aku waktu garap ini ya, aku lupa kalau pasangan basa. Jadi benar kalau katanya Faisal. Jadi gini, ini tak revisi ya. Mungkin bisa tak edit sekarang sih. Jadi nanti waktu kalian dapat PPT-nya mungkin bisa. Oke. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya waktu banyak soal ya. Karena kata-kata itu sangat berpengaruh. Kayak ini, pasangan basa sama 2000 basa gitu itu beda. Jadi gini, bisa tak gambar ya mungkin. Jadi kan kalian ingat ya, kalau ada A, ada G, habis itu ada C, habis itu ada T gini kan. Purin. Nah, purin sama pirimidin ini semuanya ya, ini tuh 50%. Jadi 50, terus ini itu juga 50. Agak. Nah, kalau di total semuanya 100 gitu. Maksudnya 50% ya. Susah. Nah, jadi purin itu 50%, pirimidin itu 50% gitu. Nah, berarti kan kalau misal ini 30%-nya adalah basa adenin. Berarti kan yang adenin ini 30%. Nah, kalau yang guaninnya berarti berapa? Ya, berarti kan 20% kan. Soalnya A sama G ditambah harus jadi 50%. Terus pirimidin itu juga 50%. Nah, karena adeninnya itu 30%, berarti timinnya itu pasti 30% juga. Kenapa? Karena mereka berpasangan. Gitu. Soalnya kan nggak mungkin ada basa nitrogen yang nggak berpasangan di DNA. Pasti semuanya berpasangan. Tuh. Terus kalau guaninnya 20, berarti sitosinnya juga 20. Gitu. Jadi mereka jumlahnya masih sama. Nah, ini udah diketahui kan kalau 30%-nya adalah adenin. Maka sitosinnya berarti berapa? 20 kan? Soalnya guaninnya itu juga 20. Tuh. Nah, habis itu kita ya tinggal hitung sih kayak 20% dari, nah ini sebenarnya basanya itu ada berapa? Ini kan tulisannya 2000 pasangan basa kan? Nah, berarti pasangan. Kalau pasangan berarti AT sama GC ini itu dihitung 1. Jadi AT itu 1, GC 2. Bukan 4, bukan A1, G2, T3, C4, bukan gitu. Tapi pasangan itu dihitung 1. Nah, kalau ada 2000 pasangan basa, berarti ada 4000 basa, ya kan? Nah, ini kan ditanyakan basa sitosin, bukan pasangan basa sitosin kan? Kalau pasangan basa sitosin, ya itu berarti pasangan sitosin guanin maksudnya. Kalau basa sitosin yang ditanyain, ya berarti basanya aja. Jadi ini berarti kali 2 dulu 2000-nya, jadi 4000. Jadi total basa nitrogennya itu ada 4000. Nah, habis itu tinggal 4000. 4000 dikali 0,2 gitu kan. Terus jadinya 800. Itu. Oke, bagus Faisal. Mantap. Ini ada yang chat apa ini? Berarti yang B. Ini data revisi ya. Maaf. Tadi aku salah ngarap soal Kak Diti. Oke, lanjut ya. Contoh soal 2. Nih, manusia memiliki 23 pasang tak baca langsung ya. Manusia memiliki 23 pasang kromosom dalam setiap sel tubuhnya.
yang terdiri atas 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom. Pernyataan yang benar terkait autosom dan kromosom pada sel tubuh manusia adalah yang A, jumlah autosom pada pria dan wanita adalah sama. Yang B, kromosom pada pria bersifat homogamet. Yang C, gen-gen penentu ciri tubuh hanya terdapat di dalam autosom. Yang D, kromosom dalam setiap sel akan selalu berpasangan. Yang E, jumlah autosom pada pria dan wanita memiliki perbedaan. Nah, coba jawab. Dicatat aja sekarang. Coba. Tulisin jawaban kalian. Gimana? Ada yang mau menjawab? Mantap. Oke, yang lain? Juga. Nah, nggak ada yang nggak setuju nih. Ya, setelah. Bahas ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang itu. Yang A, benar. Selamat. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang soal yang agak mikir ya. Jadi agak member gitu jawabannya. Misalnya A, jumlah autosom pada pria dan wanita itu adalah sama. Autosom tadi itu yang tubuh kan. Ya sama jumlahnya. Kalau jumlahnya sama. Bahkan total jumlahnya kan ya sama. Pria wanita kan sama. 46 kan, 23 pasang. Sama totalnya kan 23 pasang. Jadi jumlahnya itu masih sama. Autosom. Oke, tapi kita nggak bisa ya, dalam biologi kita nggak bisa kayak baca dari awal sampai akhir, habis itu kita kayak nyaman di jawaban yang awal, habis itu kita nggak ngajak jawaban yang lain tuh jangan, karena bisa aja yang dicari itu kayak bukan jawaban yang benar, tapi yang paling benar gitu. Jadi mungkin ada yang paling benar juga yang lainnya. Dan kalau misalnya kalian belajar ngarap soal gitu ya, itu mending kalian tuh kayak bahas tiap jawabannya. Kenapa kok jawabannya itu benar, terus kenapa kok yang lain salah. Supaya kalian bisa lebih banyak belajar juga. Oke, yang B, kromosom pada pria bersifat homogametik. Nah, homogamet itu apa? Homogamet itu kan yang itu sih, yang sama kan. Misal kayak A besar, A kecil itu kan. Nah, kalau kromosom pada pria tadi apa? Pria itu apa? XX apa XY? XY kan. Nah, berarti homo sama nggak? Homo itu sama ya? Sama apa enggak? Ya enggak kan? Salah kan beda. 1X, 1Y. Berarti salah. Oke, salah. Nah, terus yang C. Gen-gen penentu ciri tubuh hanya terdapat di dalam autosom. Nah, ini sekilas benar. Kenapa? Gara-gara kita tadi ngingat autosom itu kayak tubuh kan. Ya, terus ini katanya ciri tubuh. Berarti kan, berarti benar ya. Ya, kita pikirin dulu. Kalau kromosom tadi itu apa? Menentukan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu bukannya ciri tubuh juga. Kan beda banget ya. Kan laki perempuan kan beda banget. Kan ciri-ciri fisiknya kan ya udah beda kan. Kayak misalnya dari alat kelaminnya atau dari postur tubuhnya kan berbeda. Nah, itu kan sebenarnya ciri tubuh juga. Jadi kromosom itu sebenarnya dan autosom itu sama-sama mengatur ciri tubuh sebenarnya. Jadi yang C itu juga salah. Terus yang D, kromosom dalam setiap sel akan selalu berpasangan. Nah, ini juga kalian kalau wawasannya kurang misalnya, itu kalian bisa nganggap ini itu benar juga. Jadi kalian bingung nanti antara A atau B gitu atau C mungkin gitu. Nah, padahal ya di yang normal itu di manusia normal itu berpasangan XX atau XY gitu. Nah, tapi ada beberapa juga yang kayak kelainan gitu.
Dan itu ada yang nggak ada pasangan, kayak misal X saja atau Y aja gitu. Oh nggak sih, kalau Y aja nggak mungkin. Kalau misal X saja mungkin. Nah itu ada yang kayak gitu. Dan juga ada yang, dan ini nggak cuma di manusia ya, di banyak makhluk hidup itu ada gitu yang kayak nggak ada pasangannya. Kayak misal kalau nggak salah di serangga ya, aku lupa, kayak belalang gitu kalau nggak salah. Itu kayak XO gitu, kodenya itu kayak XO. Ya, soalnya itu dia itu X aja dan nggak ada satunya, nggak ada Y-nya atau X-nya gitu. Nah, ini kan nggak diberitahukan setiap sel manusia atau enggak kan. Jadi bisa aja kita anggap yang di belalang itu juga masuk ke sini gitu. Terus ada juga yang pasangannya itu kayak 3, XXX atau XXY gitu. Nah itu kayak kelainan. Nanti kalian bakal belajar itu di itu sih, kayak genetika yang agak semester atas, semester 6 kayaknya, nggak tahu aku lupa. Penyakit gitu, mutasi. Nah terus yang jumlah autosom pada pria dan wanita memiliki perbedaan. Nah jumlahnya itu sama ya, berarti kan autosom, kromosom itu sama harusnya. Jadi salah ini. Jadi yang benar adalah A. Benar. Selamat. Ini udah mau jam 9 juga. Udah sih, thanks. Terima kasih telah mendengarkan, menyimak materi. Mohon maaf kalau ada salah-salah dari aku juga masih belajar. Udah sih, gimana, ada yang mau